kira-kira Kak Eka itu pernah nggak sih terlibat dalam tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, baik itu dalam proses formulasi kebijakannya mungkin diikut sertakan atau dalam tahapan penyelenggaraan lainnya. Oke, kalau dari saya pribadi ataupun sharing dari teman-teman yang lain ya secara umum itu kami nggak pernah dilibatkan, Rena. Jadi lebih ke masih ke objek gitu, yaitu lewat sosialisasi. Kalau sosialisasi betul ya, kami sering diundang untuk sosialisasi, walaupun ada yang memang khusus disabilitas atau tunanetra itu sendiri, bahkan kami diberikan kesempatan untuk ikut sosialisasi, tapi kadang dicampur juga dengan non disabilitas gitu. Isu disabilitas ini belum semuanya aware ya, Ren, betul gitu. Makanya mungkin dengan sharing begini teman-teman yang nonton juga mengenal ya disabilitas itu kayak gimana. Karena saya sendiri tadi lupa mungkin tunanetra ya, udah disampaikan belum sih? Ya, aku tunanetra total juga gitu. Gimana sih Kak feedbacknya terhadap sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh KPU, entah itu KPU provinsi, KPU kabupaten kota yang berkenaan dengan pemilu dan pilkada. Nah itu gimana sebagai seorang disabilitas netra, kira-kira apakah sosialisasi itu sudah efektif dirasa oleh kakak ataupun penyandang disabilitas lainnya, terkhususnya tuh disabilitas netra? Betul, terima kasih. Tapi memang penyelenggaraan sosialisasinya tersebut belum efektif. Jadi belum ada menurut aku ya, belum ada formulasi yang benar-benar gimana nih caranya ngadain sosialisasi yang efektif. Benar-benar sosialisasinya itu nyampe ke mereka. Poin pertama banget, ketika kita mau berkegiatan sama disabilitas, harus paham dulu nih. Bukan berarti jadi expert ya, tapi minimal apa sih ragam disabilitas, mereka tuh cara interaksinya kayak gimana, cara mereka mengakses informasi bagaimana, ya kan? Kayak nggak bisa dong kita misalnya sosialisasi sesuatu ada gambar di PowerPoint, kita cuma bilang oke, ini beberapa poin gambar atau misalnya poin ya, ini syarat-syarat kalau mau datang ke TPS ya contoh ya, tanpa sebutin poinnya apa aja misalkan, itu kan kita nggak bisa ngakses info seperti itu. Jadi lebih ke itu adalah isu tentang kesadaran disabilitas itu harusnya ada ya. Kita mungkin bikin ketika kakak memilih di tempat pemungutan suara atau TPS, nah kira-kira bagaimana sih experience yang Kak dapatkan, kemudian apa ada plus minusnya mungkin, nah itu bisa di-sharing di sini Kak. Jadi kan aku lagi datang nih ke TPS, datang terus habis itu lagi biasa proses cek apa administrasi data segala macam. Nah ternyata si petugasnya ini lagi nanya ke aku lagi jelasin ngobrol dan dia pergi gitu, ninggalin aku. Dan aku terus aja ngomong ngejelasin aku tinggal di sini, aku tunanetra itu segala macam. Terus suami, untungnya aku sama suami ya, terus diam, orangnya pergi gitu. Nah itu aja sih, lebih ke attitude seperti itu. Nah ini kan bagian dari etika itu bukan berarti harus gimana ya, etika itu ya cara berinteraksi dengan disabilitas gitu. Ini satu contoh doang nih, ragam disabilitas tunanetra ya kan. Nah sepertinya petugasnya nggak tahu nih kalau misalkan ngobrol sama tunanetra itu kalau mau pergi kasih tahu dulu, karena kan dia nggak bisa lihat. Kayak aku ngejelasin aja gitu kan, ngomong sendiri orangnya pergi. Nah untungnya ada suami yang bilang diam, orangnya pergi. Halo, Spradik Memilih, kembali lagi dalam podcast Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada. Nah, untuk episode kali ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang merupakan perwakilan dari teman-teman disabilitas, yaitu adalah Kak Eka Pratiwitavanti. Halo Rena dan halo semuanya. Senang sekali kita dengan keberadaan kakak kesini, terus menyempatkan waktunya juga untuk sharing di podcast Ngopilu. Nah, teman-teman Spradik Memilih ini pengen tahu dulu tentang kakak sebagai seorang disabilitas netra dan juga kesibukan kakak. Mungkin bisa kakak perkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak. Sebelumnya makasih banyak nih Rena dan juga KPU Provinsi Bangka Belitung ya, karena sudah memberikan kesempatan untuk aku kali ya perwakilan teman-teman disabilitas ya untuk sharing di sini, ngobrol bareng. Mungkin aku juga bisa dapat informasi dari KPU ya terkait penyelenggaraan pemilu, ataupun mungkin aku sendiri bisa sharing dan ngasih masukan gitu ya Rena ya. Betul sekali Kak. Jadi tadi Rena udah sempat sampaikan, aku adalah Eka Pratiwitavanti dan merupakan
ketua organisasi kedisabilitasan tapi khusus untuk tunanetra, yaitu namanya Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni untuk level kepengurusan daerah. Jadi memang Pertuni ini adalah organisasi ketunanetraan terbesar di Indonesia, dan dia ada di level nasional, daerah dan juga kota dan kabupaten betul, kita sebutnya cabang gitu. Jadi itu aktivitas aku sehari-hari selain ibu rumah tangga, ibu rumah tangga dengan satu anak, jadi ngurus rumah, juga berorganisasi di Pertuni dan juga punya usaha ya Rena ya. Wah, apa itu Kak usahanya? Ya, jadi usaha les bahasa Inggris online, betul. Karena memang ini sekalian curhat dikit lah ya. Nggak apa-apa, curhat aja ya. Santai aja kita. Iya. Jadi memang disabilitas ini kan masih cenderung sulit mendapatkan pekerjaan ya Rena ya. Betul nggak sih? Walaupun kayak aku, mungkin Rena tahu aku pernah menyelesaikan pendidikan S2 di Australia ya gitu ya, tapi untuk peluang pekerjaan itu memang tidak bisa dipungkiri masih sempit. Adapun jalur yang memang pemerintah udah sediakan lebih ke PNS kayak gitu ya. Tapi kan nggak semua mungkin tertarik ke arah sana, atau mungkin ada peluang yang memang linear sama pendidikannya itu kadang nggak terbuka gitu. Jadi memang untuk menembus ke perusahaan-perusahaan swasta ataupun instansi yang lainnya tuh masih cenderung sulit gitu ya. Jadi aku berpikir mending buka usaha sendiri ya, Rena ya. Jadi being entrepreneur gitu ya. Jadi buka usaha les bahasa Inggris online gitu sih, paling itu ya Rena ya. Iya, wah keren banget sih ini. Seorang entrepreneur dan juga ibu rumah tangga yang benar-benar multitasking sekali Kak ya. 2 in 1 Kak. Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama nih Kak. Nah, ngobrolin soal pemilu dan pilkada. Kira-kira Kak Eka itu pernah nggak sih terlibat dalam tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, baik itu dalam proses formulasi kebijakannya mungkin diikut sertakan atau dalam tahapan penyelenggaraan lainnya. Nah, bisa dijelaskan dari pengalaman Kak Eka ya? Iya. Oke, kalau dari saya pribadi ataupun sharing dari teman-teman yang lain ya secara umum, itu kami nggak pernah dilibatkan Rena. Jadi lebih ke masih ke objek gitu, yaitu lewat sosialisasi. Kalau sosialisasi betul ya, kami sering diundang untuk sosialisasi, walaupun ada yang memang khusus disabilitas atau tunanetra itu sendiri, bahkan kami diberikan kesempatan untuk ikut sosialisasi, tapi kadang dicampur juga dengan non disabilitas gitu ya. Jadi lebih ke tahap sosialisasi aja sih Rena, masih di tahap situ. Padahal menurut aku ya benar tadi Rena nanya ya, dari proses awal mungkin ya perumusan formulasi penyelenggaraannya kayak gimana harusnya dilibatkan ya. Iya. Karena gimana pun disabilitasnya yang mengerti kebutuhan mereka dan segala macam gitu. Jadi memang belum, masih sebatas sosialisasi aja Rena. Itu juga karena mungkin awareness-nya masih kurang. Iya, bukan karena mereka sengaja sih menurut aku, tapi karena memang isu disabilitas ini belum semuanya aware ya Ren ya. Betul gitu. Makanya mungkin dengan sharing begini teman-teman yang nonton juga mengenal ya disabilitas tuh kayak gimana. Karena saya sendiri tadi lupa mungkin tunanetra ya, udah disampaikan belum sih? Ya aku tunanetra total juga gitu. Nah berarti kan tadi belum pernah dilibatkan selain di sosialisasi nih Kak. Betul. Nah kalau dari pandangan Kakak sendiri nih terkait dengan sosialisasi, gimana sih Kak feedbacknya terhadap sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh KPU, entah itu KPU provinsi, KPU kabupaten kota, yang berkenaan dengan pemilu dan pilkada. Nah itu gimana sebagai seorang disabilitas netra, kira-kira apakah sosialisasi itu sudah efektif dirasa oleh Kakak ataupun penyandang disabilitas lainnya, terkhususnya tuh disabilitas netra? Betul. Iya, kalau menurut pertama, ya pastinya berterima kasih ya Rena, karena sudah diberikan tempat untuk ikut serta dalam sosialisasi. Itu kan satu niat yang baik ya Ren ya. Jadi kami menyambut dengan senang hati pastinya dan berterima kasih. Tapi memang penyelenggaraan sosialisasinya tersebut belum efektif. Jadi belum ada menurut aku ya, belum ada formulasi yang benar-benar gimana nih caranya ngadain sosialisasi yang efektif. Benar-benar sosialisasinya itu nyampe ke mereka, bukan hanya sekedar mengundang aja gitu Ren. Jadi kenapa aku bisa bilang belum efektif 100%, karena mungkin Rena pernah dengerin juga sharing dari teman-teman lainnya ya. Terkadang ketika sosialisasi itu jadi yang mengisi acara tersebut, ini aku ngomongin nggak cuma provinsi ya, maksudnya kita ngomongin mungkin secara keseluruhan ya gitu. Jadi apa sih nyebutnya, panitia kali ya, pihak KPU yang menyelenggarakan sosialisasi tersebut
belum memahami juga sepertinya isu disabilitas gitu ya. Jadi ketika mereka ingin mensosialisasikan, kayak ada yang sharing, itu secara umum aja. Padahal yang namanya tunanetra itu harus benar-benar oke, satu persatu dipegang nih. Memang situ ada simulasi ke depan gitu ya. Tapi kayak nggak menyeluruh. Kalau misalnya nggak punya kesempatan untuk praktek ke depan simulasi, jadi mereka nggak tahu. Padahal mungkin ada juga tunanetra baru yang baru mau nyoblos tadi ya. Betul, jadi nggak ada gambaran gitu. Jadi mungkin lebih ke satu kuncinya ya etika berinteraksi juga kan, atau mengenal isu disabilitas, ragamnya apa aja, pengetahuan dasar aja itu belum ada sih Rena. Terus juga terkadang masih yang dicampur dengan yang bukan disabilitas gitu. Padahal disabilitas itu sendiri kompleks ya. Dari golongan disabilitas saja ragamnya banyak, kebutuhannya beda-beda. Nah, ketika kita bikin sosialisasi dan campur dengan mereka yang bukan disabilitas, kayak aku pernah datang juga, akhirnya kami karena minoritas kan, lebih banyaknya yang mereka yang bukan disabilitas yang diundang saat itu, jadi seolah-olah terekskluditkan gitu, kayak informasinya cuman segitu-gitu aja, nggak clear kayak gitu loh Rena. Jadi lebih baik memang kalau memang itu untuk disabilitas, khususnya untuk disabilitas. Walaupun so far juga udah pernah sih ngadain sosialisasi untuk tunanetra aja, khusus pernah juga. Jadi mereka kayak jemput bola ya, datang ke komunitas. Tapi itu jadi kendala juga karena seringnya tuh kalau misalnya kaminya memang nggak ada kumpul-kumpul gitu ya. Akhirnya cancel gitu sosialisasinya gitu, atau digabungin sama non disabilitas, tapi yang diundang akhirnya cuma segelintir aja. Mungkin aku yang punya kesempatan yang salah satunya yang ikut, tapi teman-teman lainnya banyak yang belum terakomodir juga ya pengetahuan terkait isu pemilu itu Rena. Jadi masih banyak yang perlu ditingkatin ya. Mungkin satu poin pertama banget, ketika kita mau berkegiatan sama disabilitas, harus paham dulu nih, bukan berarti jadi expert ya, tapi minimal apa sih ragam disabilitas, mereka tuh cara interaksinya kayak gimana, cara mereka mengakses informasi bagaimana, ya kan, kayak nggak bisa dong kita misalnya sosialisasi sesuatu, ada gambar di PowerPoint, kita cuma bilang, oke, ini beberapa poin gambar atau misalnya poin ya, ini syarat-syarat kalau mau datang ke TPS ya contoh ya, tanpa sebutin poinnya apa aja misalkan, itu kan kita nggak bisa ngakses info seperti itu. Jadi lebih ke, itu adalah isu tentang kesadaran disabilitas itu harusnya ada ya. Atau mungkin bikin kanal ini nggak sih kalau boleh ngasih masukan bisa banget. Kanal sosialisasi atau bentuk metode sosialisasi lainnya selain datang ke tempat gitu Rena, bisa nggak ya kayak gitu ya? Kalau kayak jemput bola gitu ya. Jemput bola atau instrumen sosialisasinya nggak cuma langsung kayak di waktu itu disampaikan langsung, tapi ada suatu media yang mereka bisa akses berulang kali mungkin. Misalkan ada bentuk, kalau tunanetra ya, contohnya tunanetra itu kan senang mengakses audio ya, pendengaran gitu. Jadi ada nggak sih misalkan KPU memberikan MP3 gitu ya contohnya ya, misalnya bentuk audio yang nanti bisa di-deliver contoh ke aku, ke Pertuni ya, misalkan Pertuni nanti aku deliverin ke teman-teman tunanetra yang lainnya. Jadi mereka bisa dengerin juga. Aku nggak tahu deh menurut KPU gimana ya, tapi dari situ kan misalkan mereka pun nggak punya kesempatan untuk datang, mereka bisa puter gitu ya di audionya. Pemilu cara memilih itu seperti ini gitu ya, atau mungkin bentuk PDF juga bisa juga. Jadi ada instrumen lain sosialisasinya, nggak cuma di datang ke tempat, walaupun datang ke tempat eksperimennya lebih beda karena mereka simulasi langsung gitu kan. Tapi nggak cuma itu, menurut aku boleh ditambahkan juga dengan cara yang lain. Jadi media teks dan juga audio itu sangat penting ya Kak untuk ini teman-teman tunanetra ya. Bisa diakses melalui screen reader mungkin ya Kak. Betul. Ini sangat-sangat menambah pengetahuan kami sih Kak. Dan juga ini kan bagian dari cara kita untuk menstimuluskan awareness tadi. Karena kan sebelumnya kita mungkin belum terlalu memahami cara untuk berkomunikasi dengan baik terhadap teman-teman disabilitas. Tapi terima kasih banyak kalau masukannya ini memang sangat-sangat daging banget nih, langsung dengan praktisinya langsung. Nah ngomongin soal feedback tadi Kak ya. Nah kita geser ke hambatan utamanya nih dari pemilih disabilitas, terkhususnya itu tunanetra tadi kan. Itu ketika Kakak memilih di tempat pemungutan suara atau TPS, nah kira-kira bagaimana sih experience yang Kakak dapatkan, kemudian apa ada plus minusnya mungkin, nah itu bisa di sharing di sini Kak.
Kalau aku sendiri pengalamannya nggak begitu mengagetkan dan menakutkan, cukup baik ya petugasnya. Hanya itu tadi interaksi, pernah aku ngalamin kejadian. Jadi kan aku lagi datang nih ke TPS, datang terus habis itu lagi biasa proses cek administrasi segala macam. Nah ternyata si petugasnya ini lagi nanya ke aku lagi jelasin ngobrol dan dia pergi gitu, ninggalin aku. Dan aku terus aja ngomong ngejelasin aku tinggal di sini, aku tunanetra itu segala macam. Terus suami, untungnya aku sama suami ya, terus diam, orangnya pergi gitu. Nah itu aja sih, lebih ke attitude seperti itu. Nah ini kan bagian dari etika itu bukan berarti harus gimana ya, etika itu ya cara berinteraksi dengan disabilitas gitu. Ini satu contoh doang nih, ragam disabilitas tunanetra ya kan. Nah sepertinya petugasnya nggak tahu nih kalau misalkan ngobrol sama tunanetra itu kalau mau pergi kasih tahu dulu, karena kan dia nggak bisa lihat. Kayak aku ngejelasin aja gitu kan, ngomong sendiri orangnya pergi. Nah untungnya ada suami yang bilang diam, orangnya pergi. Gitu loh. Jadi nah itu contoh yang aku rasain. Tapi kalau misalnya aku boleh mengobservasi ya, waktu itu tuh tempatnya tuh berpasir, Rena. Nah itu untuk ragam disabilitas lainnya kurang akses menurut aku. Pengguna kursi roda pasti kan masuk dia ke pasir yang nggak bisa berjalan kan. Nah itu. Terus juga kalau yang pakai krek, tongkat penyangga itu, disabilitas fisik itu juga kesulitan. Takutnya mereka jatuh karena tempat yang terlalu masuk ya. Kalau pasir itu kan gimana sih, kayak kurang ini ya untuk mereka menapak itu. Nah itu sih kalau aku ngelihat lebih ke masalah attitude tadi, berarti itu attitude ya. Dan juga tempat yang kurang akses untuk jenis disabilitas yang lainnya. Itu yang aku amatin. Tapi dari cerita teman-teman yang lainnya, teman-teman tunanetra, mereka juga menceritakan terkadang ada yang petugas di TPS itu yang masih belum paham bahwa yang namanya tunanetra itu boleh didampingi, atau disabilitas itu kan boleh juga, khususnya tunanetra ya. Kan ditanya dulu kan, mau mencoblos sendiri pakai braille atau didampingin oleh keluarga atau orang yang memang, kalau misalnya mereka nggak punya keluarga awas ya, atau petugas gitu. Nah itu ada juga yang masih nggak dibolehin istrinya nemenin. Itu sharing-sharing kayak gitu dari teman-teman ada. Jadi nggak senada gitu dari satu petugas dengan petugas lainnya. Padahal di KPU itu kan udah ada peraturan, memang boleh kan. Bahkan KPU sendiri yang menyampaikan ke kami bahwa tunanetra boleh kok didampingin orang awas ya, kita sebutnya, untuk masuk ke bilik. Iya betul gitu, karena nggak semua tunanetra juga bisa baca braille kan, gitu. Jadi boleh dibantu, tapi petugas ada yang masih belum paham di situ. Oh iya sih, benar-benar tadi kan kurang awareness dan juga kurang pengetahuan tadi, mungkin kayak betul. Kalau untuk kakak atau khusus kakak ini berarti waktu memilih itu memakai surat suara braille atau tidak? Enggak, ditemenin. Oh ditemenin. Gitu, karena lebih cepat ya. Baca braille menyita waktu, apalagi kalau pemilihan yang banyak yang harus dipilih. Kayak pemilu itu kan banyak ya. Oh jadi tetap bisa baca braille tapi ya kayak bisa, walaupun nggak, kayaknya lebih lancar teman-teman yang lain ya. Karena kan aku lebih pakainya screen reader ya Rena ya, pembaca layar itu lebih efektif menurut aku karena nggak nyita waktu. Kalau ini contoh aja pengetahuan ya. Kalau braille itu misalkan Rena punya tulisan A4 satu lembar, kalau kita konversi ke braille itu jadi 4 lembar. Gitu ya? Iya, jadi bakalan tebel kan kalau lihat buku braille itu tebel-tebel gitu, karena satu A4 aja satu lembar dia bakalan jadi 4 lembar gitu, dan gak bisa dibawa kemana-mana, ribet ya. Iya sih, benar. Karena juga konversi satu huruf aja tuh udah memakan banyak tempat ya kak ya kalau untuk braille ya. Oh wow, jadi ini sangat menambah pengetahuan kami sih kak, karena kan sebelumnya kami taunya ya udah kalau huruf braille itu kalau misalnya dari huruf biasa dikonversikan ke huruf braille ya udah sama aja, ternyata beda. Iya, dan mungkin boleh nggak Rena nambahin ya? Mungkin Rena juga pernah dengar curhatan dari teman-teman tunanetra lainnya. Terkadang ada juga dari masalah mobilitas mereka menuju TPS ya. Itu ada masyarakat atau keluarga yang masih nggak dapet apa-apa, nggak usah lah ikut datang ke TPS, nggak usah lah. Ya itu kelompok masyarakat yang masih belum memahami juga sepertinya. Nah itu kan, tapi ada kasus-kasus seperti itu di mana tunanetra contohnya nggak bisa datang ke TPS sendiri karena keterbatasan penglihatannya mereka bergantung kan sama anggota keluarga. Tapi anggota keluarganya itu punya mindset yang salah gitu ya. Benar. Kalau mau ngasih suara ya harus dapat feedback secara finansial dong, gitu ya kan. Literasi politiknya ini masih kurang. Akhirnya udahlah kamu nggak
nggak usah berangkat. Padahal si disabilitas ini pengen datang. Oh. Tapi karena keluarganya nggak mau mengajak mereka, menemani mereka ke sana, akhirnya dia nggak ngasih suaranya gitu loh. Nah ini lebih ke mobilitas ya Rena ya. Mungkin nanti KPU bisa pikirkan juga gimana. Oh ya untuk mengantisipasi kasus-kasus seperti ini gitu. Memang nggak cuma tunanetra aja. Aku yakin beberapa ragam disabilitas lainnya pun ada yang ngalamin kayak gini. Karena disabilitas itu hambatannya mobilitas, Rena gitu ya. Jadi banyak yang pengen kesana kemari tapi mobilitasnya terbatas karena nggak ada yang nganter gitu ya. Karena mungkin mau naik ojek. Bisa tunanetra nggak punya uang, itu kan juga masalah. Kita nggak bisa menafikan, materialistis. Enggak, memang kan kalau kemana-mana tunanetra nggak ada yang nganter harus naik ojek dong. Iya. Ojek harus pakai uang gitu ya. Mereka belum tentu punya finansial gitu loh. Atau misalnya pakai kursi roda. Kalau kemana-mana, misalkan ini konteks agak jauh kalau TPS biasanya deket-deket ya Ren. Iya, betul. Nah itu kan juga biaya. Mereka harus pastikan kursi rodanya bisa terbawa dengan taksi online misalkan kayak gitu kan biaya juga gitu. Jadi memang harus dipikirkan terkait mobilitas transportasi seperti itu, Rena. Wow. Gitu. Mbak, ini aku mau gali juga Kak. Ketika Kakak memilih di TPS itu memang ada ditawarkan juga berarti ya untuk surat suara braille-nya? Ada ditawarkan juga ya berarti ya? Betul. Tapi sekali lagi TPS itu berbeda-beda juga kasusnya ya Ren. Ada cerita dari teman-teman lain, kok nggak ada braille-nya di tempat aku. Nah, ketika tidak ada braille, menurut aku nggak tahu ya sistemnya KPU itu gimana ya, mungkin Rena bisa sharing. Apakah nggak terdata nih bahwa contoh di kelurahan atau di daerah tersebut memang nggak ada tunanetranya. Akhirnya mereka nggak sediain braille kan, jadinya seperti itu gitu kan. Ini sering muncul nih dari tahun ke tahun, nggak cuma di sini, sebenarnya dari teman-teman seluruh Indonesia tuh kadang masih aja ada cerita-cerita kok nggak ada braille ya di tempat aku. Bahkan waktu aku di kampung dulu ya, di kampung itu juga sama Ren, dia nggak sediain braille karena mungkin datanya missing tadi nih, mereka nggak punya data berapa jumlah disabilitas di daerah tersebut gitu ya, ragamnya apa aja gitu. Padahal mungkin itu terkait kan, bener nggak sih Ren? Aku nggak tahu sistem KPU proses persiapan seperti apa, tapi ya kalau punya data harusnya braille itu ada ya di situ available gitu. Karena mungkin ya tadi margin of error datanya ya Kak ya, karena kan tidak semuanya terakomodir Kak. Nah, data ini kan karena tidak hanya terintegrasi di kita, cuman banyak juga referensi data lainnya dari instansi lainnya. Nah itu betul sih. Kan, memang secara umum ya, data disabilitas itu susah banget nyarinya, nggak valid segala macam. Atau mungkin bisa juga karena mobilitas disabilitasnya mungkin dari nggak tahu nanti di tahun ini tinggalnya di sini, tahun selanjutnya tinggal di tempat lain. Nah, ini mungkin belum disinkronkan datanya. Nah, itu salah satu hambatan kendala. Tapi terima kasih Kak sudah mengingatkan kembali untuk sarannya sama-sama. Tapi sekali lagi KPU itu udah punya instrumen kebijakan yang baik sebenarnya Rena ya. Sekali lagi terkait masalah penyelenggaraan secara teknis, penyediaan braille, pendampingan, itu udah bagus banget. Aku udah acungin jempol lah gitu. Cuman penyelenggaraannya memang karena melibatkan banyak petugas, nggak semuanya itu mereka mengetahui kebijakan tersebut atau paham, walaupun paham beneran nggak kayak gitu sih. Tapi secara level kebijakan aku rasa udah oke ya dari KPU ini. Nah ngomongin soal kebijakan nih Kak, Kakak kan juga sudah berapa kali merasakan pemilu dan pilkada ya Kak ya, dan ada pembandingnya juga Kak, ketika Kakak merasakan pengalaman pemilu dan pilkada di tahun misalnya 2024 ini yang terbaru, dan juga 2025 nih pemilihan ulang kan di Kota Pangkal Pinang, dan juga di tahun sebelumnya. Kira-kira ada perbedaan nggak Kak dari sisi sudah inklusifkah? Nah, entah itu kebijakannya dan implementasinya di lapangan, apa dirasa ada progresnya gitu? Ya kalau compare dengan beberapa tahun yang dulu banget gitu ya Rena ya, itu pastinya ada banget. Jadi generasi Indonesia semua instansi zaman dulu sama sekarang kayak udah improve banget terkait penyelenggaraan terhadap disabilitas ya. Dulu mah nggak ada tuh Rena, masalah teknis seperti tadi tuh nggak ada. Tapi sekarang ini udah umum ya, kayaknya udah tahu, mungkin dari KPU juga udah ngerti teknisnya seperti apa, itu hal yang positif. Jadi memang udah berubah banget secara penyelenggaraan teknisnya Rena. Tapi yang masih nihil gitu ya dari tiap tahun, walaupun udah ada instrumen yang baik, itu tadi Rena, cara berinteraksi. Itu etika interaksi ya berarti ya. Iya, tiap kali aku ada sosialisasi dengan kota gitu ya, misalnya sering ngasih masukan Ren, karena itu menurutku hal yang simple sekali dan kita bisa pelajari gitu ya.
Tapi masih belum dilaksanakan gitu. Oke. Iya, padahal interaksi itu adalah hal yang utama kan. Iya. Namanya si disabilitas ini datang ke TPS pasti pertama kan interaksi yang ada antara petugas dengan si disabilitasnya. Betul. Nah, jadi nggak cuma ngomongin teknis, harusnya bicarakan juga cara berinteraksi. Itu masih belum ada sih, Ren. Oke. Iya, tapi kalau isunya udah sangat kuat sih menurut aku ya. Iya. Di KPU ya. Dari penyelenggaraan pemilu itu udah ada improvement lah. Betul. Udah lebih umum terkait pemilih disabilitas segala macam udah ada, mereka juga mikirin sosialisasi segala macam, masalah teknis segala macam, tapi itu belum sempurna. Salah satunya adalah terkait cara berinteraksi tadi. Gitu. Itu padahal sangat fundamental ya Kak ya. Banget. Contoh misalkan gini Rena, ada pemilih kita nyebutnya teman bisu tuli ya, gitu Rena tahu. Iya nggak? Kalau misalkan si petugasnya itu nggak tahu cara berinteraksi, mungkin dia ada kebingungan juga. Karena nggak terpapar. Kalau misalnya mereka sering ikut kumpul-kumpul sama teman bisu tuli, mungkin ngerti lah. Tapi kalau enggak, gitu kan, gimana ya orang yang bisa ngomong, gimana? Bla bla bla. Mungkin mereka bingung ya, nggak bisa mendengar gimana. Nah, kebingungan itu bakalan muncul. Akhirnya tidak terakomodir nih kebutuhan si disabilitasnya ini ketika akan memilih. Jadi interaksi tadi sih kalau boleh kasih masukan ya. Nah, kalau misalnya dari disabilitas netranya Kak, selain tadi kalau misalnya kita kalau mau berkomunikasi dengan penyandang disabilitas netra, kita harus memberitahukan kepada yang bersangkutan kalau kita ada di hadapan mereka, atau misalnya kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan dan kita tidak kemana-mana gitu. Nah, selain itu ada lagi nggak Kak tipsnya untuk kami gitu kan, selaku penyelenggara? Nah, mungkin bisa Kak beberkan ya mungkin singkatnya ya mungkin Rena ya. Kita harus tahu dulu nih, misalnya tunanetra itu ada berapa jenis. Ada yang total seperti aku, ada juga yang low vision. Jadi jangan melihat misalkan dia masih bisa tengok-tengok, nih masih bisa lihat jalan, dia masih bisa lihat, belum tentu, karena siapa tuh dia tuh lemah penglihatan, bukan orang awas gitu. Jadi harus tahu dulu ragamnya. Tunanetra tuh ada yang total banget sama sekali nggak bisa lihat, tapi ada juga yang masih bisa lihat, tapi dia kalau suruh baca tulisan di surat suara gitu ya, mereka nggak tahu, nggak bisa gitu. Jadi harus sadar dulu jenisnya apa aja. Selain itu cara interaksinya tadi Rena bilangnya harus ngasih tahu. Mungkin kalau boleh kasih masukan, ya kayak hospitality aja, kayak keramah tamahan kita menyambut. Ya kan, halo, saya contohnya, halo, saya Eka, saya petugas di sini. Ibu ada yang bisa bukan ada yang bisa saya bantu ya, tapi Ibu mau memilih misalkan, atau minta di administrasinya dulu datanya segala macam, habis itu ditanya, Ibu mau memilih pakai surat suara braille atau mau ditemenin sama pendamping. Jadi ditanya karena kunci utamanya sebenarnya ada 3 prinsip dasar kita kalau interaksi sama disabilitas, Ren. Respect dulu. Respect itu kayak dia adalah manusia juga sama seperti kita sama. Dan sensitivitas sama kontak fisik gitu, Ren. Jadi jangan ini just in case ya, kayak misalkan ada pengguna kursi roda datang, misalnya halangin dia, langsung didorong kursi rodanya kemana gitu. Itu nggak bisa, karena alat bantu kita adalah diri kita, tubuh kami gitu loh. Rena langsung ambil tongkat tanpa ngomong dulu, itu juga nggak boleh. Itu ibarat Rena pakai kacamata, terus aku ambil kacamata Rena, seneng nggak kayak gitu? Nggak sopan kan? Jadi itu respect salah satunya. Terus yang kedua, kita juga harus nanya, ini kunci utama. Jadi kalau mau apa-apa komunikasikan dulu. Kayak tadi kan beritahu siapa, terus mau dibantu dengan cara seperti apa dalam konteks pemilu. Mungkin Ibu mau didampingin oleh keluarganya atau sama petugas, atau mau pakai braille, betul. Jadi komunikasikan ketika sedang berbicara dengan disabilitas, jangan tiba-tiba menghilang. Ya kan, harus informatif kalau sama tunanetra. Terus kalau misalkan pun dia datang sendiri ya, karena kan nggak semua tunanetra itu punya keluarga yang bisa melihat. Kadang ada yang mereka suami istri tunanetra. Jadi misalkan mereka datang tanpa ada yang nemenin, petugas juga harus tahu cara nuntun, cara menunjukkan bilik suara gitu ya. Jadi harus informatif. Jadi kayak misalkan, bilik suaranya ada di sebelah kanan Bapak ya, sekitar contoh ya 500
contoh berapa jaraknya, misalnya berapa langkah gitu lah ya. Iya, berapa langkah. Jadi disebutin, terus ditawarin, oh ya Bapak mau dibantu atau mau jalan sendiri pakai tongkat gitu ya. Oke. Saya mau, jadi tanya dulu, jangan asumsi langsung. Karena tadi kan nanya kan, kayak mau aku bantu gitu, jadi tanya dulu gitu. Siapa tahu tunanetra mau jalan sendiri pakai tongkat, karena banyak tunanetra yang nggak suka dituntun juga, sukanya diarahin gitu. Jadi tanya dulu preferensi mereka, mau dituntun atau mau jalan sendiri gitu. Nah kalau misalnya dia bilang, oh boleh dong dituntun, nah lalu nanti si petugasnya harus tahu cara nuntunnya gimana, apa tangannya dipegangin, itu kan banyak yang nggak tahu Ren. Padahal cara nuntunnya adalah kita kasih siku kita. Jadi contoh aku bisa lihat ya, terus aku mau ngegandeng tunanetra, aku kasih siku, oke Pak, boleh pegang siku saya Pak, gitu. Jadi nanti dia pegangan siku sini, yaudah dia jalan sama kita. Nanti kalau misalnya ada tempat menyempit atau ada meja di depan, bilang, oh iya Pak di depan ada meja, terus orang awasnya gini, tangannya ke belakang. Jadi nanti dia ngikutin ke belakang gini, mundur. Atau ada pintu ya, misalkan ya, jalan menyempit pokoknya gitu. Itu. Iya, betul Kak. Jadi pertama respect, bertanya, dan dukungannya baru terakhir. Jangan dukungan di awal gitu ya. Jadi itu tadi tiga prinsip utamanya ya, yang memang kunci ketika kita ingin berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, khususnya netra tadi ya. Oke, nah ini yang terakhir nih Kak. Wow, kita udah panjang lebar ini bahas dan juga mengulik dari sisi disabilitas netra terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, terakhir ini aku pengen mendengarkan saran atau masukan secara umum, secara keseluruhannya dari Kakak terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, dan mungkin kepada penyelenggara pemilu dan pilkada yaitu KPU, dan harapannya juga Kak untuk pemilu dan pilkada bisa dijelaskan dan juga disampaikan ke Sepradi Memilih. Sekali lagi sebelum aku kasih harapan dan masukan, terima kasih kepada KPU dan pemerintah Indonesia pastinya ya, karena sudah memikirkan kami para disabilitas, mencarikan kebijakan yang aksesibel, kebijakan yang mendukung para disabilitas untuk juga memberikan suaranya. Itu sangat bagus, karena di zaman dahulu kala itu nggak ada yang seperti ini. Jadi keren banget, terima kasih banyak. Tapi memang ada beberapa hal yang aku mungkin bisa kasih masukan ya, kayak tadi udah kita obrolkan juga. Yang pertama dari kesadaran tentang isu disabilitas itu sendiri. Jadi nggak cuma bikin kebijakan, tapi benar-benar memahami ragam disabilitas itu apa aja, cara berinteraksinya, karena dia merembet gitu. Dari pemahaman yang penuh akan isu disabilitas, mereka pun akan tahu gitu kan, cara berinteraksinya bagaimana, cara memberikan bantuan seperti apa, karena itu hal yang dasar kita di TPS itu berinteraksi langsung ya Rena ya. Betul. Ya, jadi mungkin KPU coba juga pikirkan untuk pemilu ke depannya ada BIMTEK atau apa gitu ya istilahnya gitu sebelum penyelenggaraan, ini petugas-petugas di lapangan, karena mereka yang berinteraksi langsung dengan disabilitas ya kan. Mereka dikasih sosialisasi nggak panjang Ren, sejam 2 jam aja udah cukup cara interaksi kayak tadi kan. Kayak gitu itu kan mudah sekali. Nah, mungkin bisa juga diberikan pelatihan seperti itu, atau mungkin udah ada nggak sih, aku nggak tahu, tapi selama ini aku nanya sih katanya belum ada yang pelatihan khususnya cara interaksi gitu, belum ada kepada petugas. Jadi mungkin harapannya bisa diberikan sosialisasi atau pelatihan ya kepada para petugas yang memang berinteraksi langsung di lapangan gitu. Terus mungkin memberikan instrumen yang lain juga terkait sosialisasi ya Ren ya, kalau boleh adanya audio mungkin untuk tunanetra, jadi mereka bisa dengerin lagi di rumah. Ada juga bentuk PDF mungkin yang mereka bisa akses, karena tunanetra bisa baca PDF juga ya, file-file seperti itu di handphone mereka gitu ya. Lalu juga bisa juga mungkin kalau misalkan mau mengadakan sosialisasi, fokus ke ragam disabilitasnya masing-masing, walaupun memang ini kesannya repot amat ya, tapi itu adalah cara yang efektif kalau memang mau mengarah langsung ke disabilitas dengan ragam yang bermacam-macam gitu ya. Seperti itu. Terus mungkin masukan lainnya boleh juga kasih apa ya, aku nggak tahu deh, udah ada belum sih kayak tempat untuk feedback atau pengaduan yang kalau itu kita sudah ada sih Kak. Sudah ada ya? Udah ada, sudah apa namanya, medianya juga sudah ada, mungkin belum mengetahui secara umum ya. Nah mungkin informasi yang belum sampai ke kami ya Rena ya, nah itu mungkin diberikan jalur yang aksesibel untuk para disabilitas untuk memberikan masukannya gitu ya, feedback yang memang udah ada tapi mungkin belum sampai ke kami aja infonya. Paling itu sih, semuanya udah
maksudnya secara kebijakan udah oke sekali lagi ya Rena ya. Tapi mudah-mudahan tadi pelatihan mendasar tentang cara berinteraksi itu ada juga di KPU, karena kita berinteraksinya sama si disabilitasnya, jadi harus tahu bagaimana berinteraksi, jangan cuma kebijakannya dibikin aja gitu. Implementasinya tadi penting ya Kak ya. Betul, dan mudah-mudahan ya apa yang udah baik selama ini, praktik-praktik baik di KPU terkait disabilitas tetap berlangsung ya Rena ya. Ya amin ya robbal alamin. Gitu. Ya. Terima kasih Kak Eka atas kehadirannya di podcast Ngopi Lu pada episode kali ini, dan sampai jumpa di podcast Ngopi Lu selanjutnya. Dah.